Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas bagaimana Rizmondy Sianipar menyadari dirinya itu adalah orang yang sudah begitu jahat menuduh Pak Jokowi, menuduh Wapres Gibran, akan tetapi kejahatannya itu dibalas dengan kebaikan oleh Mas Wapres dan juga Pak Jokowi. Dengan dia menyadari dan mungkin sedikit sadar bahwa saya yang dulunya itu menuduh atau melakukan serangan yang brutal kepada Pak Jokowi atau Mas Gibran, akan tetapi saya meminta maaf, bukan hanya dimaafkan yang didapat, tapi yang didapatkan parcel juga teman-teman. Ya, tentu saja banyak masyarakat yang pro dan kontra atas sikap Pak Jokowi dan Mas Gibran terhadap Rizmondy Sianipar ini. Akan tetapi kita sebenarnya tidak perlu heran. Itulah bapak dan anak sama saja, sama-sama pemaaf. Mereka tidak mau untuk terlalu pusing dengan orang-orang yang melakukan kejahatan kepada mereka karena mereka tahu standing position mereka seperti apa. Mereka melakukan kebenaran. Mereka tidak perlu untuk membenci orang yang membenci mereka. Tapi mereka melakukan hal yang sangat sulit untuk dilakukan orang kebanyakan, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu adalah poin yang dimana seseorang itu sudah memiliki tingkat kedewasaan iman, kedewasaan perilaku yang sangat mumpuni. Sudah di atas rata-rata lah itu teman-teman ya. Sikap kenegarawanan yang ditujukan oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran ini patut untuk ditiru semua orang. Teladan yang sangat baik, mengasihi, mengampuni itu lebih baik teman-teman. Akan tetapi apakah keributan yang sudah dihadirkan oleh Rizmondy ini begitu saja diampuni oleh rakyat Indonesia? Tentu saja banyak sekali yang menolak RJ. Karena apa yang dilakukan Rizmondy Sianipar ini sudah benar-benar sangat keterlaluan, membuat sakit hati masyarakat. Ya, jika nanti Rizmondy Sianipar mendapatkan persetujuan untuk RJ, apakah Rizmondy sudah selesai dari proses hukum? Tentu tidak. Karena laporan Bang Bill tentang dugaan ijazahnya palsu yang dari Yamaguchi itu terus berlanjut. Bahkan hari ini sudah berangkat ke sana tim Bang Bill, Bang Joshua, Rodi Teguh ke Yamaguchi untuk mengambil data atau bukti analog dari Yamaguchi. Mungkin saja akan ada surat kematian yang dikirimkan oleh Rizmondy. Mungkin saja, itu dugaan saja teman-teman ya. Dan tentu saja akan ada bukti-bukti yang kuat. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya teman-teman ya, saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi untuk meringankan perjalanan saya ke Solo ketemu Bapak Jokowi dan untuk menghadiri Harlan YouTuber Nusantara. Tentu saja masih jauh dari yang saya butuhkan, akan tetapi berapapun yang sudah kalian berikan, saya sangat bersyukur, berterima kasih. Dan buat teman-teman yang mau berkontribusi untuk meringankan perjalanan saya ke Solo, kalian bisa lihat nomor rekening saya di bawah dan nomor telepon. Saya mau berterima kasih juga buat Beli ya, yang dari Bali, yang dimana memberikan dari kekurangannya. Saya sangat menghargai dan saya mendoakan semoga kebaikannya dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkata, Mas Himpong, yang penting saya orang Bali yang bukan orang berada. Ikut merasakan perjuangan Mas Himpong. Jangan dilihat dari jumlahnya Mas. Niat saya berdoa ke hadapan Tuhan sesuai keyakinan saya, semoga kebenaran menunjukkan jalannya. Amin. Salam rahayu dari hati yang tulus dan dalam. Salam rahayu. Semoga kebaikannya dibalaskan berlipat kali ganda. Besar kecilnya saya sangat menghormati, bahkan doa kalian saja itu sangat saya syukuri. Karena saya percaya dalam doa ada kekuatan teman-teman ya. Kita akan sama-sama saksikan bagaimana Rizmondy Sianipar menerima parcel dari Mas Wapres. Kayak parpol gitu. Ini. Ya gimana bang komentarnya bang? Nggak terduga saya. Ya Terduga kan? senang nggak bang? Namanya aja unexpected. Belum pernah orang memberikan saya seperti ini kan. Senang ya. Dari keluarga yang sering saya protes dengan cara-cara yang tidak profesional. Dari keluarga yang sering saya protes dengan cara-cara yang tidak profesional. Kejahatan Anda dibalas dengan kebaikan, Mon. Oleh karena itu, ya ayolah, ya
Ada yang salah, katakan salah. Benar, benar. Tapi kalau katakan salah tetapi ada menemukan fakta baru, katakan seperti itu. Ya, jadi demi kedewasaan Indonesia. Terima kasih. Ya, wes. Saatnya Anda melawan Roy Suryo dan Tifa kalau gitu ya. Lebih baik saya dihina, dicaci sebagai pengkhianat daripada saya harus nggak bisa tidur. Oleh karena itu, kalau ada yang meragukan, terutama saudara saya Pak Roy Suryo dan Bu Tifa, mau secara private maupun secara publik, saya siap mendemonstrasikan metode saya. Daripada kalian sembunyikan, nggak ada watermark. Halo. Tidak ada emboss. Halo. Apa yang disebutkan? Ya keberadaan itu. Keberadaan fitur-fitur dalam dokumen itu. Selalu dikatakan tidak ada emboss. Tidak ada watermark. Saya sudah lakukan cross-check dengan puluhan metode dan ada. Atau saya undang Pak Roy Suryo atau yang lainnya. Ayo kita secara terbuka undang wartawan. Saya akan demonstrasikan metode saya. Bagaimana pencahayaan dengan sudut tertentu bisa menghilangkan warna tertentu yang secara kromatik atau nilai integer dekat dengan warna lain. Contoh, stempel yang kita analisa tidak ada. Saya rekonstruksi. Stempel yang warnanya gelap, ketika ditimpa dengan warna hitam, maka secara kromatik nilainya dekat. Kalau dirotasi dengan cahaya tertentu, bagian itu bisa hilang. Ayolah. Educate the public. Saya lebih baik nggak disorak-soraki. Mulai. Bang Rismon ada pesan kepada teman-teman yang masih mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Pesan abang seperti apa? Jangan sembunyikanlah. Ayolah. Meskipun awalnya kalian akan dianggap pengkhianat, itu akan lebih ringan daripada kalian sembunyikan. Nggak ada watermark. Halo. Tadi ya teman-teman ya. Fix. Rismon Sianipan. Rismon Sianipan lagi. Rismon Hasiholan Sianipar jadi termul. Ya, nanti ke depannya saya memprediksikan bahwa akan ada acara debat mungkin di Rakyat Bersuara atau CNN head to head atau di Interupsi teman-teman. Akan ada debat Rismon Sianipar dari kubunya pembela Pak Jokowi. Roy Suryo dan kawan-kawan itu akan berhadapan dengan Rismon Sianipar yang menjadi termul. Ya, saya itu tergelitik dalam hati saja teman-teman ya. Itu orang yang sebelumnya begitu tegas mengatakan atau menunjukkan di hadapan publik pendiriannya yang begitu kokoh teman-teman. Terkait dengan dia rela mati, siap mati daripada meminta maaf atau menyangkal keyakinannya. Orang yang dari dulu mengatakan bahwa jangankan di penjara, nyawa sekalipun akan dia pertaruhkan demi mempertahankan keyakinannya bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu 11.000 triliun %. Orang yang dahulu itu begitu mati-matian mempertaruhkan segalanya, waktu dikorbankan, segala sesuatu dikorbankan, itu keleleran ke sana kemari. Di daerah Jawa dia kelilingi untuk mencari sesuatu, untuk membangun narasi untuk menyerang Pak Jokowi. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa dia menyangkal keyakinan yang teguh yang sampai ini terekam jejaknya ada. Itu benar-benar hal yang menggelitik hati saya teman-teman. Orang yang dulunya menyerang Pak Jokowi mati-matian, habis-habisan, tapi hari ini mungkin akan mati-matian membela apa yang dia bangun sebelumnya. Jadi ceritanya, logika sederhananya begini teman-teman. Rismon Sianipar membangun perpecahan di tengah-tengah masyarakat, mengatakan Pak Jokowi palsu dengan segala macam apa yang dia temukan.
Akan tetapi ketika sudah menjadi perpecahan besar, dia sendiri yang akan membuat perpecahan itu menjadi menyatu kembali. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya kita bisa bersyukur ya, karena kita bisa melihat ada orang yang kita sudah berpikir tidak mungkin bertobat, tidak mungkin itu dia bisa menyadari sebuah kebenaran, akhirnya bisa juga toh teman-teman ya. Bersyukur juga selama ini Pak Roy Suryo itu memakai baju yang bertuliskan bertobat ya. Bersyukur juga jangan-jangan karena dari baju yang dipakai oleh Pak Roy Suryo bertobat, akhirnya Rismon bertobat. Itu adalah hal positif teman-teman ya. Lepas dari semua kemarahan masyarakat, saya secara pribadi bersyukur jika ada orang yang sekalipun dia menyadari dia sudah begitu basah melakukan kejahatan dan sulit untuk keluar dari lumpur yang menenggelamkannya teman-teman. Akan tetapi kemudian dia bertobat, saya bersyukur untuk pertobatannya. Saya tidak mau menyesali pertobatan seseorang. Kalau ada seorang yang sudah melakukan kejahatan, walaupun dia terlalu dalam kejahatannya, lepas dari konsekuensi yang dia harus terima, lepas dari bagaimana pemikiran dia harus terus menjalani proses hukum, saya mau mensyukuri pertobatan seseorang sejahat apapun dia. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan saja mau mengampuni, masa kita tidak mau mengampuni? Ya, seperti itu. Akan tetapi ada bisikan, iya bang mengampuni tapi hukum terus berjalan. Kalau itu saya setuju, ya. Karena ada proses hukum yang akan terus dihadapi oleh Rismon Sianipar. Mau tidak mau, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Seperti ini teman-teman ya. Seseorang bertobat, iya, it's okay. Akan tetapi dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dia timbulkan di masa yang lalu. Dia harus menjalani atau bisa dikatakan bayar harga sampai berdarah-darah. Ya, lebih baik dia masuk penjara, akan tetapi dia sudah benar-benar menyadari kesalahannya, sudah bertobat, sudah insyaf, keluar, dia akan menjadi manusia baru. Dia akan menjadi manusia yang benar-benar sudah menyadari kesalahannya dan akan melakukan hal yang bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat. Daripada dia masih mempertahankan kejahatannya, dia masih terus menghasut masyarakat, akan tetapi dia masih terus memfitnah sekalipun kebenaran sudah begitu terpampang nyata di depan matanya, masuk penjara, ya, masih mempertahankan keyakinannya, keluar nggak akan menjadi manusia yang baru. Masih tetap akan terus seperti itu teman-teman, tidak akan pulih, ya. Gak apa-apa Rismon masuk penjara, akan tetapi keluar sudah berubah pola pikir, ya. Tapi laporan Bang Bill masih terus berlanjut. Saya tidak bisa katakan dia masuk penjara atau tidak, karena itu adalah keputusan dan kewenangan dari Polda Metro Jaya, teman-teman. Tapi di sini kita akan membahas bagaimana mungkin saja kejadian-kejadian ini adalah sebuah ketakutan yang terbesar bagi Pak Roy Suryo. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena adalah salah satu di acara televisi Bang Andi Aswan. Bang Andi Aswan mengatakan bahwa Roy Suryo tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan restoratif justice karena dia adalah residivis. Itu menurut Andi Aswan. Akan tetapi saya tidak tahu undang-undangnya seperti apa, apakah betul atau tidak. Akan tetapi jika saya berasumsilah bahwa itu adalah betul ya. Jika itu betul bahwa Roy Suryo tidak bisa atau tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan restoratif justice karena sudah residivis, mungkin saja dia takut untuk ditinggalkan. Pertama Egy Sujana, restoratif justice, terbebas dari tersangka. Ya, kini orang yang masyarakat Indonesia tidak pernah duga, tidak pernah tahu, dan tidak pernah memikirkan sedikit pun bahwa Rismon akan meminta maaf kepada Pak Jokowi, menarik bukunya, dan kemudian akan mengkontra buku yang sudah dia tulis dan menulis buku untuk mengkontra tulisannya sendiri. Ya, kita tidak pernah berpikir tiba-tiba Rismon Sianipar berubah 180 derajat dan mungkin akan menjadi pembela Jokowi yang militan atas ijazahnya.
Kita nggak tahu, Rismon yang sebelumnya mengatakan lebih baik saya mati daripada minta maaf kepada Pak Jokowi. Toh akhirnya juga minta maaf, restoratif justice mungkin akan diberikan sama Pak Jokowi. Makin takutlah mungkin ya Pak Roy Suryo, makin takut. Aduh, kehilangan satu pejuang yang bersama saya ini. Bisa jadi kedepannya Tifa. Kita nggak pernah tahu. Kita sudah melihat kejadian nyata yang terjadi. Orang yang begitu mau sampai mengorbankan nyawanya tidak mau restoratif justice. Tapi hari ini kita lihat restoratif justice. Mungkin saja Tifa kedepannya akan mengajukan restoratif justice. Tifa nggak mau kan di penjara? Mungkin saja. Nanti Tifa mulai pakai cara Rismon Sianipar, mungkin akan menunjuk kuasa hukum baru. Atau nanti mulai menghilang dari peredaran dan tiba-tiba sowan ke Pak Jokowi, siapa tahu. Tapi tentu saja masyarakat nggak akan setuju ya. Ya, saya pribadi nggak setuju kalau Tifa diberikan restoratif justice. Tapi kalau itu terjadi, Roy Suryo sendiri dalam klaster mereka. Ya, karena saya mau ikut ajukan restoratif justice. Nyatanya dia sudah tidak memiliki hak karena residivis. Saya nggak tahu ya apakah residivis dengan kasus yang sama atau semua residivis. I don't know lah teman-teman ya. Mungkin para kuasa hukum lebih tahu hal itu. Tapi kalau itu terjadi, inilah yang paling ditakuti oleh Roy Suryo. Dia akan berjalan sendiri. Mungkin yang lain melihat Rismon Sianipar mendapatkan parcel tuh dari Wapres. Udah sadar tuh, bebas dari tersangka, bisa makan lagi. Mungkin mereka akan tergoda untuk restoratif justice, ya. Dan yang paling yakin dengan ijazah palsu, Roy Suryo akan sendiri bertarung dengan pengacara-pengacara yang membersamai dia. Mungkin kedepannya Rizal Fadilah, Kurnia akan mengajukan restoratif justice. Who knows? Saya pribadi menolak restoratif justice. Akan tetapi semua adalah hak prerogatifnya Pak Jokowi. Dan saya mau menghargai itu. Karena saya tahu Pak Jokowi memberikan teladan dan ada langkah-langkah strategi yang cantik di dalamnya untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa ijazahnya adalah ijazah yang asli. Yang membuat fitnahan lewat buku, orang itu juga yang akhirnya menyatakan kepada masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi asli kan. Apa yang dia teliti itu keliru kan. Itu mind blowing teman-teman. Itu adalah ruang diskusi yang kita buka hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan pesannya ya. Jadi saya mohon kepada pendukung-pendukung Rismon Sianipar, mohon. Saya masih berharap, saya yakin kalian bisa berubah. Mungkin kalian sudah benci dengan Pak Jokowi atas penggiringan opini dari kubu Rismon Sianipar. Akan tetapi saya yakin kalian bisa berubah dan menyadari bahwa kalian telah tertipu. Saya percaya kenapa? Karena sekelas Rismon saja bisa Tuhan ubahkan, bisa berubah. Saya percaya kalian yang tertipu dengan Rismon, yang terhasut pasti bisa sadar. Sadarlah dan bersatulah. Karena ini tujuan kami YouTuber Nusantara melawan hoax agar supaya anak bangsa yang terpecah bersatu kembali. Saya pamit, see you on the next video and God bless you. Bye guys.